Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Ya, ini adalah video pertama saya setelah kurang lebih vakum 1 tahun dari dunia konten YouTube ya. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena cukup lama vakumnya ya. Karena saya ada fokus pribadi yang harus saya kerjakan. Saya lagi ternakin, lagi kembangkan akun prop firm saya sampai dengan max allocation dulu ya di beberapa prop firm. Sehingga harus fokus. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk konten YouTube dari sekarang ke depannya. Dan kita langsung mulai aja ya. Dan seperti biasa kita akan mapping forex gold ya hari ini. Dan kita akan mulai dulu dari gold. Tapi sebelum ke sana ya, gue akan bahas dulu mengenai news apa yang akan ada hari ini. Ya, jam 1 dini hari tadi pagi ada Fed Chair Powell speaks. Itulah kenapa ada gerakan ya market. Lalu hari ini nggak terlalu banyak ya, cuma ada jobless claim nih, unemployment claim di US ya, sehingga nggak akan terlalu berbahaya mungkin tradingnya. Yang agak sedikit lumayan adalah besok ada NFP ya, non farm payroll. Bagi kalian yang mungkin masih tradingnya masih pemula atau bagaimana, saran saya besok nggak perlu trading ya, trading lagi Senin. Saya pun di non farm payroll biasanya saya usahakan nggak perlu trading ya, kecuali memang patternnya sangat-sangat bagus. Non-farm payroll itu besok jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kita akan masuk ke gold. Ya, pertama kita bahas gold terlebih dahulu. Nah, di sini ya, yang paling utama ya, seperti mapping normalnya, maka kita lihat tren itu seperti apa, terutama di time frame H4 ya, karena itu adalah time frame yang paling cocok untuk kita melihat tren. Karena kalau kita lihat daily bisa aja dia trennya uptrend, tapi di H4 kalau kita zoom di sini, beberapa candle terakhir itu sebenarnya sideways doang. Jadi kalau di H4 itu ya tidak ada tren, tapi dia cenderung mulai naik ya. Jadi saya katakan di sini trennya adalah sideways tapi potensi bullish. Nah, kalau untuk potensi trading, peluang di market ya untuk hari ini ya di gold, saya selalu gunakan dua indikator ya yang seperti biasa dari dulu saya gunakan, yaitu yang pertama adalah saya selalu melihat fair value gap atau imbalance ya. Imbalance adalah contoh di sini ya, gerakan 3 candle 1 2 3, di mana candle keduanya ada momentum ya, dan dari candle 1 ke candle 3 itu ada semacam gap, itu disebut dengan fair value gap atau imbalance. Lalu yang kedua saya selalu gunakan indikator dari sesinya Asia di sini, Asian range ya, yang kotak warna biru. Itu kalau saat ini itu di antara jam 7 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Setelah itu baru kita selesai dari sesinya Asia dan kita bisa fokuskan untuk trading di sesi market London session atau di New York session. Karena itulah sesi trading yang paling enak. Oke. Nah, lalu kemudian ya di gold ini, karena trennya ini tidak ada tren, cenderung sideways. Jadi biasanya kita langsung lihat aja chart H1 ya. Chart H1 dan kita lihat bagaimana ada supply atau demand yang bisa kita jadikan patokan untuk trading ya, dan tidak ada biasnya. Artinya kita nggak harus cari buy atau cari sell, bisa dua-duanya. Dan kalau untuk di gold ini saya melihat level atas ya, 2657 sekitaran sana itu ada level fair value gap atau imbalance ya, supply di sini yang belum keisi, jadi ada potensi kalau harga naik ke sana. Dan di lower time frame seperti M5 itu saya tunggu ada reaksi harga ya, dan reaksi harganya paling enggak dia membentuk swing low kecil. Jadi contoh di sini saya turunin ke M5 untuk gold. Nah, misalkan dia naik ke sana lalu dia bentuk swing low lalu jatuh seperti ini. Ini harapannya ya. Jadi bisa dilakukan trading sell kalau dia break swing low-nya di sini dengan stop loss diletakkan di atas swing high. Ini contoh aja, misalkan kita belum tahu apa yang akan terjadi ya. Nah, at least 1/2 ini akan saya coba tradingkan kalau harga gold bisa naik ya ke level atas tersebut. Levelnya adalah 2657. Nah, namun ini ada kemungkinan bullish ya, karena dia mencoba-coba untuk naik tapi trennya belum kuat ya. Jadi seandainya besok ya mungkin saja dia bullish ya. Kalau seandainya di sini turun sedikit lalu dia naik kembali nanti malam misalkan, bisa saja dia bullish untuk besok. Itu untuk gold kalau seandainya dikasih naik ya. Tapi di sini keadaannya ada kemungkinan kedua ya. Kemungkinan keduanya adalah dia kalau lagi sideways seperti ini dia bisa pecah bawah, pecah atas ya. Misalnya contoh di sini di H1-nya dia break ke bawah, di bawahnya sisi Asia. Lalu dia naik kembali, jadi dia bongkar ke bawah, bongkar lagi ke atas. Nah, di situ
juga bisa ya dilakukan trading sell ke arah bawah ya. Itu kalau patternnya itu kebentuk seperti itu. Oke, jadi itu adalah dua yang saya tunggu dari gold untuk hari ini ya. Karena kalau di bawah ya, di level bawah itu tidak ada demand yang masih bagus ya. Artinya semuanya tidak ada imbalance-nya di bawah, jadi saya cenderung mencari yang masih fresh ya, ada supply atau demand. Ya, nextnya saya akan bahas di beberapa pair forex, tapi sebelum itu ya, saya akan bahas dulu Bitcoin ya. Di sini saya menganut trade vesting ya, dimana kita trading untuk dapetin income ya untuk sehari-hari, dan selain itu juga income-nya kita harus investasikan, dan investasikannya itu kemana? Ke saham Indonesia atau luar, dan juga ke Bitcoin salah satunya ya, karena Bitcoin merupakan aset investasi yang terbaik saat ini. Dan kita lihat Bitcoin itu lagi tren bullish terus, sekarang udah 103.000 ya. Nah, kalau untuk trading di futures market ya seperti di gold, tapi di Bitcoinnya itu agak sulit kalau menurut saya, karena dia volatility-nya sangat tinggi ya, dan saya tidak terlalu sering trading di Bitcoin kecuali dia ada pattern-pattern yang sangat bagus ya. Dan kalau untuk hari ini trading di Bitcoin dia udah terbang tinggi, jadi mungkin ya di sini saya akan tunggu 3 jam lagi ya untuk dia membentuk bullish fair value gap ya di H4-nya di sini, dan kalau itu terjadi itu ada kemungkinan ya dia di lower time frame seperti M15 itu dia bentuk bullish fair value gap lagi untuk lanjut naik ke atas, dan itu mungkin bisa sampai terus ya 105.000 dan seterusnya. Itu untuk Bitcoin. Next saya akan bahas di major pair Euro USD dan GBP USD ya. Nah, di sini sama ya, Euro USD untuk tren terlebih dahulu itu juga sebenarnya kalau di daily chart dia turun ya, tapi kalau kalian perhatikan di beberapa candle terakhir di H4-nya itu cenderung sideways. Nah, ini juga mirip seperti gold, dia lagi sideways, dan kalau lagi sideways saya akan fokus ke H1 ya untuk mencari supply demand yang masih fresh. Dan di sini contohnya ini sekarang masih di sesinya Asia ya. Di supply yang masih kuat di atas level 1.0560 hingga ini ada gap ya dari hari Senin 0571 di atas sini, lalu di bawah sini juga ada demand yang masih kebuka nih. Di sini ada fair value gap, ada imbalance ya. Di sini kuat. Saya tarik dari high-nya di sini dan saya tunggu 2, dan kemungkinan ini sepertinya akan turun dulu ya. Jadi kalau di sini di M5 misalkan di lower time frame itu dia bentuk sama seperti tadi ya, tapi ke atas, maka ini bisa dilakukan potensi trading untuk buy ya. At least ini yang akan saya lakukan trading plan-nya kalau ini dia bentuk reaksi harga seperti ini, dan 1:2 ya itu bisa dikejar ya untuk trading buy kalau dia reject di bawah. Lalu yang kemudian kemungkinan terjadi adalah seandainya dia langsung naik ke atas ini, saya juga sama ya mencari potensi untuk trading and sell dengan risk reward minimal 1:1,5 atau 1:2 ya. Itu kembali lagi ke trading plan masing-masing. Saran saya di 1:2 ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau lebih tinggi untuk win rate-nya, kalian bisa trading dengan risk reward 1:1,5, at least di atas 1:1. Nah, yang agak bagus itu adalah di GBP USD ya. Di sini GBP USD ya, di trend kita lihat dulu daily ya. Kita lihat daily chart. Di sini daily chart dia turun ya, daily chart dia turun. Sini saya hapus dulu. Daily chart dia turun. Di sini ada high, low. Lalu di sini resistennya di break ya, dan di sini dia turun untuk mengisi kembali fair value gap di daily chart, lalu dia pantul mulai ke atas. Artinya dia mulai terjadi reversal ke arah atas ya di daily chart, meskipun dia masih di dalam tekanan turun. Kalau di H4-nya juga terlihat sudah mulai lebih kuat ya. Di sini udah mulai high, low, higher high dibanding dengan si Euro USD. Jadi dia lebih bullish menurut saya. Jadi di sini saya perhatikan itu trennya di H4 adalah bullish ya. Dan kalau trennya di H4 itu bullish, nah itu kalau misalkan dia bullish di sini, kalau artinya dia tembus ke atas, itu kita sebut breakout. Artinya ada potensi kita mencoba mencari breakout lalu retestnya untuk nge-buy ke atas ya. Tapi kalau dia turun ke bawah, saya asumsikan itu kemungkinan dia terjadi fake out. Dan fake out artinya apa? Artinya kalau dia turun ke bawah, saya tetap akan mencoba mencari potensi buy ya. Jadi untuk kita ikutin trend following ya, karena dia trennya sudah bullish. Nah, yang pertama nih, karena dia lagi coba-coba turun ya,
Di sini saya akan coba cari fake out kalau dia ngelewatin di bawah 1.2686 ya. Kenapa? Karena itu di H4 dia terdapat bullish fair value gap 1 ya. Candle 1 2 3, candle satunya di sini, candle 2-nya yang momentum, lalu candle 3-nya dia masih memberikan jarak sedikit ya. Ini ada imbalance yang kemungkinan kalau misalkan mau trading itu cukup enak ya untuk kita tunggu terjadi koreksi ke sana. Nah, ini di M15. Biasanya kalau di H4 fair value gap-nya sebagai acuan, saya akan tunggu di M15, dan yang saya tunggu adalah setelah dia turun di sini di M15, kalau dia ada reaksi harga yang bagus ya, ada bullish fair value gap lagi di M15, itu bisa dijadikan tradingan untuk entry buy. Nah, jadi at least di M15 dia harus bentuk semacam fair value gap seperti ini ya. Ini contohnya aja di M15 untuk ngebuy ya. Sama ya, target 1/2 kalau ini terjadi ya. Setelah dia bentuk bullish fair value gap, saya akan tunggu 1/2 ya, 1/2 hingga atau 1/1,5 ya kalau kalian mau win rate lebih tinggi. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah mungkin dia turun lebih jauh ya? Bisa saja sampai bawah sini, tapi artinya apa? Artinya itu udah mematahkan trennya ya. Jadi saya karena di sini ada fair value gap di daily chart di level bawah. Nah, ini sorry. Yang mungkin jadi swing low di sini, tapi kalau dia sampai bawah sana saya tidak yakin ya. Jadi saya lebih cenderung untuk menunggu di level yang tadi ya, 1.2686. Nah, kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua ini kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya adalah kalau dia langsung naik ya, karena ini trennya udah bullish. Nah, kalau dia langsung naik dari sini, misalkan sekarang nih langsung naik break gitu ya, dia terjadi breakout dan di H4-nya dia kuat sampai tutup ya, dan dia terjadi bullish fair value gap di H4, maka saya akan tunggu retest balik ya, jadi break and retest at least ke high-nya sesi Asia untuk diambil tradingan buy seperti itu. Kayak gini. Kalau itu terjadi, stop loss diletakkan di bawah swing low sesinya Asia. Kalau dia terjadi breakout, jadi break and retest, dan ini saya kasih jarak ya. Dan ini juga sama 1/2. Dia ada dua kemungkinan karena dia trennya sudah bullish. Oke, kita udah bicarakan gold, Bitcoin, Euro USD, GBP USD. Ada yang cukup penting juga yaitu Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen, karena ini cross pair yang juga menarik ya. Nah, di Euro Jepang Yen kita lihat dulu analisa multi time frame. Dia tren turun kuat ya sebenarnya di daily chart, tapi kalau kita perhatikan ke sebelah kiri, ini sudah ketemu dari demand kuatnya di daily ya. Ada demand kuat di sini, dia reject. Artinya ada potensi turunnya selesai. Itu dulu. Namun kalau di H4 saya melihat masih banyak ya, trennya masih turun ya, masih cukup kuat turun meskipun di sini dia udah break swing high sedikit ya. Tapi resistennya ini dia belum di break. Jadi trennya masih bearish ya. Dan kalau trennya bearish, maka saya akan cari di mana potensi dia fake outnya. Jadi kalaupun dia naik, saya akan cari fake out untuk sell di atas, dan ini adalah fair value gap atau imbalance ya, 1 2 3 candle di sini, levelnya 158.96 untuk H4-nya, dan di daily juga ada di sini levelnya 158.66, dan itu saya akan turun time frame lagi. Nah, jadi saya tunggu dua ya, antara dia bentuk reaksi harga di sini atau dia bentuk reaksi harga di level yang lebih atas ya, untuk dicari trading untuk sell Euro Jepang Yen kalau dia naik ke atas ya, fake out, dan dia harus terjadi fake out untuk dilakukan entry sell, karena kalau enggak bisa aja dia bablas naik ke atas dan terjadi reversal bullish yang mungkin itu akan kita tradingkan di besok hari. Tapi kalau untuk hari ini saya masih cari potensi fake out sell di dua area atas ini. Itu yang pertama kemungkinannya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan berikutnya adalah karena dia masih trend bearish ya, bisa saja dia terjadi breakout ke arah bawah nih ya. Dan kalau dia terjadi breakout ke arah bawah dan itu terjadi di candle H4 dan dia membentuk bearish ya,
fair value gap, ada imbalance-nya, maka ini akan saya coba tradingkan untuk sell ya. Kalau dia balik ya. Jadi break and retest juga berlaku di sini. Oke. Kurang lebihnya itu. Next-nya terakhir di GBP Jepang Yen. Nah, ini mirip banget dengan Euro Jepang Yen ya. Jadi saya masih berpikiran bearish ya untuk GBP Jepang Yen. Dan saya tunggu fake out terakhir di level area atas ini 191.525. Kita turun time frame ya. Ini sesi Asia sudah kelar. Jadi yang pertama saya tunggu adalah di lower time frame M15. Kalau dia terjadi fake out di area sini, saya akan ambil trading untuk sell dengan risk reward 1:2. Kemungkinan kedua juga sama, bisa saja dia terjadi breakout kuat di H4-nya, lalu kita cari retest untuk entry sell di GBP Jepang Yen. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.